Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Manif TV, kembali dengan saya Oktavia Triwulandari di acara Dialog Interaktif, yang kali ini kita akan membahas tentang fungsi DPRD dalam penanganan COVID-19 serta upaya DPRD dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus COVID-19. Kali ini kita berkesempatan untuk berdialog langsung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yakni Bapak Henry Rosadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk berdialog interaktif dengan Manif TV. Pak, sebelum kita masuk ke dalam tema, boleh diberitahukan atau boleh diinformasikan kepada masyarakat berapa sih jumlah warga Lampung Selatan yang sudah terpapar COVID-19? Ya, mereka itu yang sekarang kondisi di Lampung Selatan sampai dengan hari ini tercatat ada 182 yang terpapar COVID pandemi 19 ini ya, COVID pandemi virus corona 19 ini di Lampung Selatan. Memang kondisi sekarang kita masih belum masuk di tahap yang merah, tapi kita selalu waspada. Karena kita sekarang sudah di angka 180-an, berarti kita harus waspada terhadap penyebaran virus ini di Lampung Selatan. Baik Pak, DPRD memiliki peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama melalui 3 hal, yakni pembuatan perda atau peraturan daerah, kemudian dalam pengawasan dan anggaran. Kemudian Bapak selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan bisa menjelaskan seperti apa peran DPRD Lampung Selatan dalam pembuatan regulasi yang berpihak pada masyarakat terdampak COVID-19 saat ini. Ya, terima kasih mereka. Jadi di DPRD ini kita mempunyai tugas pokok dan fungsi. Ya, ini pertama ada fungsi namanya fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini yakni kita membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan, peraturan daerah yang gunanya nanti akan untuk kemajuan dan kepentingan masyarakat di Lampung Selatan. Yang kedua juga kita mempunyai fungsi namanya itu fungsi anggaran atau budgeting. Nah, fungsi anggaran ini juga ini nanti bersama eksekutif kita membahas anggaran untuk kepentingan-kepentingan pembangunan dan kepentingan kesejahteraan masyarakat di Lampung Selatan. Kemudian juga kita mempunyai fungsi yang terakhir itu controlling, namanya fungsi pengawasan. Nah, di mana fungsi pengawasan ini kita mengawasi anggaran yang sudah kita kita sahkan dari fungsi budgeting ya. Nah, sekarang setelah budgeting kita selesai, kita fungsi pengawasan terhadap anggaran yang sudah kita sahkan, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui peraturan-peraturan daerahnya. Baik, tadi Bapak menyebutkan bahwasanya salah satu regulasinya adalah pembuatan aturan-aturan. Contoh salah satu aturan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Selatan itu apa sih Pak? Banyak sekali ya. Ya, dari mulai kita pengenaan pajak, retribusi, itu banyak. Kemudian juga itu sisi pendapatan, sisi aturan regulasi yang lain-lain, ya banyak ngaturan masalah tata ruang, pulau-pulau kecil, kemudian juga banyak sekali aturan baik mengenai pemerintah daerah maupun tentang kemasyarakatan. Baik, dari sisi pengawasan, DPRD berperan mengawasi biaya penanganan COVID-19, betul ya Pak? Bisa dijelaskan seperti apa peran DPRD Lampung Selatan dalam pengawasan anggaran COVID tersebut? Baik, Mbak. Nah, jadi kita bersama pemerintah daerah sepakat ya dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini di Indonesia dan khususnya masuk juga di Lampung Selatan. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penanganan COVID ini di Lampung Selatan. Jadi COVID ini kita sudah sepakat sesuai dengan arahan dari instruksi dari 3 menteri juga untuk kita mengalokasikan anggaran untuk COVID ini. Nah, paling tidak itu 30% dari anggaran itu harus 30% anggaran total keseluruhan itu untuk penggunaan COVID-19. Dan kita bersama pemerintah daerah sudah relokasi anggaran itu dan menata anggaran di APBD kita di tahun 2019 kemarin. Kita sudah menata anggaran kita
di angka 67 miliar untuk penanganan COVID-19 di Lampung Selatan di tahun 2019. Baik dari penanganan di sisi yang terdampak terhadap COVID-19, misalnya seperti mereka yang ter-PHK, tidak mendapat pekerjaan, hilangnya pekerjaan karena COVID-19 ini. Kemudian juga mereka yang terpapar dari kesehatan. Nah, kemudian dampak ekonomi juga mereka pelaku-pelaku UMKM, usaha koperasi menengah yang juga terdampak oleh kegiatan pandemi COVID-19 ini. Nah, semua sudah kita cover dan kita sudah sepakati merefocusing anggaran pada saat itu 2019 kemarin itu sebesar 67 miliar. Baik, DPRD juga berperan untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran daerah untuk penanganan COVID-19. Berapa anggaran yang dihabiskan untuk penanganan pandemi COVID-19 tahun ini, Pak? Kemudian berapa anggaran yang disiapkan untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021? Ya, di tahun kemarin, tahun 2020 ini kita sudah menganggarkan di angka 67 miliar itu. Baik. Itu baik dari sisi, sekali lagi saya sampaikan, dari sisi kesehatan ya, kita di Dinas Kesehatan, kemudian juga di rumah sakit, kemudian juga di ketahanan pangan juga bantuan langsung tunai maupun non tunai, kemudian juga terhadap bantuan pada UMKM modal atau stimulus untuk UMKM yang biar perekonomian di Lampung Selatan juga dengan terjadinya COVID ini tidak terlalu terpuruk dengan kondisi yang ada. Nah, dan untuk 2021 kita juga sudah memposkan untuk depan ini kita sudah kemarin sudah kita bahas anggaran dan kita sudah sahkan anggaran untuk 2021 dan itu tetap kita akan fokuskan juga untuk penanganan COVID-19. Sudah ada angka di Dinas Kesehatan itu sekitar 3 miliar, kemudian di rumah sakit untuk penanganan di rumah sakit kita ada poskan 1 miliar lebih, kemudian juga untuk penanganan di ketahanan pangan, bantuan langsung pangan tunai non tunai pada masyarakat yang terdampak, ini kita ada masukkan di atas 10 miliar. Baik. DPRD menjadi bagian penting nih Pak dalam upaya penanganan pandemi dan dampaknya DPRD dan pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus COVID-19. Nah, langkah apa saja yang disiapkan DPRD Lampung Selatan Pak untuk penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021? Ya, makasih Mbak. Jadi kita sudah mengantisipasi semuanya. Jadi semuanya kita antisipasi semuanya dari mulai dari sektor ekonomi. Kita memberikan bantuan ekonomi, bantuan modal kerja, kemudian bantuan juga alat kita siapkan. Kemudian juga dari sisi kesehatan. Kesehatan kita sudah siapkan juga, masker sudah kita siapkan semua. Dengan hand sanitizer sudah kita siapkan semua. Semua yang berkaitan dengan COVID sudah kita siapkan di anggarannya di Dinas Kesehatan. Begitu juga di rumah sakit. Rumah sakit kita siap di Rumah Sakit Bawabazar untuk menerima pasien COVID-19 atau masyarakat yang terpapar COVID-19. Kemudian di sisi ekonomi juga begitu. Kita selalu menggerakkan roda perekonomian baik mikro maupun makronya. Sehingga kita harapan kita dengan kondisi COVID-19 di Indonesia ini mudah-mudahan Lampung Selatan tidak terdampak terlalu parah dengan kondisi kalau kita sudah mengantisipasi dari awal. Baik. Untuk kegiatan di Lampung Selatan sendiri Pak, apakah warga Lampung Selatan itu berkegiatan seperti biasa atau ada pembatasan untuk pencegahan COVID-19? Selalu ya, kita selalu tidak henti-hentinya kita selalu menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat kita untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Selalu kalau dia keluar rumah, selalu kita anjurkan untuk memakai masker. Kemudian selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan air sabun. Itu selalu kita anjurkan. Kemudian juga menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu. Nah ini kita sampaikan semua. Protokol kesehatan ketat kita sampaikan. Akan tetapi juga kita tetap mengharapkan masyarakat yang perekonomian masyarakat, roda perekonomian masyarakat tetap berjalan. Jadi kegiatan masyarakat sehari-hari yang ke kebun ya tetap ke kebun, yang ke sawah tetap ke sawah. Kalau ini semua mati, maka mati juga roda perekonomian kita. Betul sekali. Karena kondisinya Lampung Selatan ini PDRB kita terbesar itu dari sektor pertanian dan perkebunan, Pak. Jadi kalau pertanian perkebunan tidak bisa bergulir, maka roda perekonomian Lampung Selatan, masyarakat juga nggak bisa pendapatan masyarakat pasti terganggu. Baik. Seperti apa Pak pengawasan pelaksanaan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19? Ya, kita selalu menekankan itu ya, artinya Pak, kita selalu menekankan agar pemerintah daerah
bersama DPR, bahkan di sini juga TNI dan Polri, juga kita harapkan juga, apalagi di kondisi sekarang ini, kita mengharapkan ini kita semua bertindak tegas lah terhadap yang yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu sekarang ini kalau kemarin sudah ada himbauan, nah sekarang ini harapan kita tinggal ya kalau memang ada yang tidak menaati protokol kesehatan ya itulah sudah tidak tegas. Dan himbauan terus kita jalankan pada masyarakat kita agar tetap mereka selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas dialog interaktif pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Lampung Selatan. Terima kasih mereka, terima kasih masyarakat semua, masyarakat Lampung Selatan. Nah, mungkin sekali ada lagi pesan yang ingin disampaikan, saya menghimbau kepada masyarakat Lampung Selatan, kita selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jadi selalu mencuci tangan dengan air sabun, dengan air yang mengalir. Kemudian jadi juga kita selalu pakai masker bila keluar rumah. Kemudian juga menjaga jarak bila berpergian. Nah, harapan saya juga semua ini dengan kalau kita semua disiplin, masyarakat Lampung Selatan disiplin, mudah-mudahan COVID-19 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya atau menghilangkannya dari bumi Lampung Selatan dan Indonesia pada umumnya. Demikian, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tabi warahmatullahi pun. Ya pun. Baik, pemirsa Manif TV, demikianlah dialog interaktif yang membahas tentang fungsi DPRD dalam penanganan COVID-19 serta upaya DPRD dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi virus COVID-19. Tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, saya Octavia Triwulandari pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.